auto gemparkan Italia seketika. Mungkin saking takutnya dengan kehebatan bek timnas Indonesia Jay Itzes. Klub raksasa AC Milan sampai mau turunkan mantan bintang Real Madrid dan kapten timnas Spanyol Alvaro Morata saat bentrok dengan Venezia di lanjutan Liga Italia Serie A. Semua fans timnas Indonesia jelas auto pesta pora di jalanan melihat ini. Simak beritanya sebagai berikut. Pelatih klub raksasa Inggris Manchester City asal Spanyol Pep Guardiola datangkan bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdon usai tampil memukau di laga timnas Indonesia versus Australia. Dan tebus kontraknya nyaris 1 triliun rupiah, jadi harapanku karena gaya mainnya persis Dani Carvajal bek kiri timnas Spanyol cocok dengan gaya main Guardiola. Kok bisa begitu? Begini analisa selengkapnya dan tonton video sampai habis. Alhamdulillah kabar gembira meski tersingkir dari posisinya sebagai kiper timnas Indonesia karena kedatangan Martin Paes, kiper asal Kediri Nadeo Argawanita belak-belakan buat pengakuan jujur begini ke publik. Semuanya auto sangat terharu dan kagum melihat kedewasaan dan kebesaran hatinya. Sampai ngomong gini ke publik. Berikut berita selengkapnya. Timnas Australia tiba di Bandara Melbourne. Langsung dihadang supporter Australia yang ngamuk sampai dilempari telur busuk. Kotoran tai sapi. Usai hanya imbang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga jadi harapanku ke fans garis keras Soceros. Di sisi lain pelatihnya Australia Graham Arnold malah buat pernyataan bodoh seketika langsung diserang di sosial media tuntut mundur sekarang juga. Ini kronologi beritanya. Simak baik-baik. Supporter Malaysia dan Vietnam menyusup masuk tanpa beli tiket ke Stadion Gelora Bung Karno saat laga timnas Indonesia versus Australia kemarin lusa jadi dugaanku usai ex-Jo PSSI Arya Sinulinga belak-belakan jujur di akun Instagramnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Dasar pemain gak tahu malu dan gak tahu diri. Pernyataan sangat sombong dan bangsat striker Australia Mitchell Duque berani sebut Indonesia merayakan hasil imbang seolah-olah menang lawan Australia. Sampai nekat bicara aneh kayak gini. Lu aja gak becus cetak gol anjing bangsat. Fans timnas Indonesia auto sangat geram mendengarnya. Simak penjelasannya berikut. Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi pecat Roberto Mancini dan tunjuk mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo jadi penerusnya usai tampil buruk lawan timnas Indonesia dan Cina. Jadi tuntutanku usai kursi kepelatihannya mulai digoyang oleh orang dalamnya sendiri. Wah, ada kejadian apa ini sebenarnya? Simak ulasan detailnya sampai habis. Mantan manajer timnas Malaysia dan sekarang jadi bos klub Johor Darul Takzim terciduk curhat di sosial media timnas Indonesia dan Jay Itzes sampai tampak keceplosan ngomong kayak gini. Ya Tuhan, kasihan banget lihatnya, mungkin karena Malaysia sekarang terpuruk dan diboykot oleh suporternya sendiri. Inilah kronologi selengkapnya hanya di sini. Kejam dibalas kejam, karma dahsyat menimpa timnas Qatar saat ini. Efek curangi timnas Indonesia kah di Piala Asia U23 kemarin? Usai kalah memalukan di kandang sendiri lawan tim abal-abal Uni Emirat Arab. Baru saja kemarin ditahan imbang sama negara gak jelas Korea Utara. Bahkan pelatih Qatar sampai buat pernyataan aneh dan konyol kayak gini. Begini penjelasan lengkapnya. Gila emang Shin Tae-yong. Kehebatannya memakan banyak korban ancaman pemecatan pelatih. Usai pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dan pelatih Australia Graham Arnold menerima desakan pemecatan. Kini pelatih Cina Branko Ivankovic juga terancam sampai kayak gini jelang lawan timnas Indonesia. Kok bisa sampai begini? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Saksikan semuanya hanya di sini.
Fans Vietnam ngamuk koar-koar gak terima usai Vietnam dikalahkan di kandang sendiri lawan Thailand sampai bawa-bawa timnas Indonesia karena jelas iri dengan kehebatan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Sampai omongannya kasar dan konyol kayak gini. Auto bikin fans timnas Indonesia ketawa ngakak bahagia mendengarnya. Simak penjelasan detailnya sebagai berikut. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Auto gemparkan Italia seketika. Mungkin saking takutnya dengan kehebatan bek timnas Indonesia Jay Itzes. Klub raksasa AC Milan sampai mau turunkan mantan bintang Real Madrid dan kapten timnas Spanyol Alvaro Morata saat bentrok dengan Venezia di lanjutan Liga Italia Serie A. Semua fans timnas Indonesia jelas auto pesta pora di jalanan melihat ini. Simak beritanya sebagai berikut. Bek Venezia Jay Itzes akan menghadapi tantangan besar saat timnya berhadapan dengan AC Milan, terutama dengan potensi comeback Alvaro Morata. Menurut Sky Sport Italia, Morata diperkirakan sudah bisa kembali beraksi pada akhir pekan ini saat AC Milan bertemu Venezia dalam pertandingan Giornata keempat Liga Italia 2024 hingga 2025. Laga ini akan digelar di San Siro pada Sabtu (14 September 2024) waktu setempat atau Minggu pukul 01.45 waktu Indonesia Barat. Dengan AC Milan sebagai tuan rumah, kedatangan Morata menjadi ancaman serius bagi pertahanan Venezia, terutama bagi Jay Itzes yang akan berhadapan langsung dengan penyerang Spanyol tersebut. Namun, Itzes tampaknya siap menghadapi tantangan ini. Bek berusia 24 tahun tersebut memiliki kepercayaan diri yang tinggi setelah penampilan impresifnya bersama tim nasional selama jeda internasional. Meskipun Morata adalah lawan yang tangguh, Itzes yakin bisa menghadapi segala ancaman dari penyerang Rossoneri dengan penuh keyakinan. Apa pendapat Anda tentang persiapan Jay Itzes menghadapi Morata dan AC Milan? Apakah Anda percaya bahwa Itzes bisa mengatasi tantangan ini dengan baik? Berikan komentar Anda di bawah. Pelatih klub raksasa Inggris Manchester City asal Spanyol Pep Guardiola datangkan bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdon usai tampil memukau di laga timnas Indonesia versus Australia. Dan tebus kontraknya nyaris 1 triliun rupiah, jadi harapanku karena gaya mainnya persis Dani Carvajal bek kiri timnas Spanyol cocok dengan gaya main Guardiola. Kok bisa begitu? Begini analisa selengkapnya dan tonton video sampai habis. Perubahan mencolok dalam skuad Garuda saat ini benar-benar membuat banyak orang terheran-heran, bahkan media-media besar dunia seperti ESPN turut memberikan sorotan. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Calvin Verdon, fullback kiri timnas Indonesia yang tampil luar biasa. Keberadaannya menjadi sangat penting karena, seperti halnya Dani Carvajal di Real Madrid, Kyle Walker di Manchester City, dan Alphonso Davies di Bayern Munchen. Sebuah tim terbaik memerlukan sosok fullback tangguh. Calvin Verdon yang sebelumnya dilabeli sebagai fullback kiri terbaik di Eredivisie Belanda musim lalu membuktikan bahwa panggilan timnas Indonesia untuknya adalah keputusan yang tepat. Sejak debutnya bersama timnas, pemain dari NEC Nijmegen ini menunjukkan performa yang mengesankan, termasuk saat menghadapi tim besar Asia seperti Arab Saudi dan Australia. Berkat penampilannya yang gemilang, Verdon kini mendapatkan julukan baru dari para supporter Garuda dengan perbandingan terhadap bek kiri legenda Real Madrid, Dani Carvajal. Para warganet menyebutnya sebagai Carvajalnya Indonesia, seperti yang terlihat dalam komentar-komentar mereka, @Verdon Carvajalnya Indonesia, Carvajal Verdon, dan Carvajal Verdon. Media asing ESPN juga memberikan pujian tinggi kepada timnas Indonesia, menilai bahwa pertahanan mereka kini selevel dengan Australia, tim yang bermain di Piala Dunia. ESPN mencatat bahwa meskipun Indonesia berada di grup neraka pada babak ketiga kualifikasi Asia, mereka berhasil bangkit dari hasil buruk dengan meraih 2 poin berharga.
Tiba-tiba target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar yang setidaknya akan membawa Indonesia melaju ke tahap berikutnya tidak lagi tampak muluk-muluk, tulis ESPN. Apa pendapat Anda tentang performa Calvin Verdonk dan capaian timnas Indonesia saat ini? Apakah Anda merasa tim ini memiliki peluang besar untuk melaju lebih jauh? Bagikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Alhamdulillah kabar gembira meski tersingkir dari posisinya sebagai kiper timnas Indonesia karena kedatangan Martin Paes, kiper asal Kediri Nadeo Argawanita belak-belakan buat pengakuan jujur begini ke publik. Semuanya auto sangat terharu dan kagum melihat kedewasaan dan kebesaran hatinya. Sampai ngomong gini ke publik. Berikut berita selengkapnya. Penjaga gawang Borneo FC, Nadeo Argawinata berbicara tentang sosok Maarten Paes di skuad timnas Indonesia, terutama setelah dirinya tidak mendapatkan kesempatan bermain dalam 2 laga terakhir. Dalam kedua pertandingan tersebut, pelatih Shin Tae-yong memilih Maarten Paes sebagai kiper utama di bawah Mistar. Nadeo yang sebelumnya pernah satu tim dengan Paes mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan tersebut. Ia mengaku banyak belajar dari pengalaman dan keterampilan Maarten Paes yang menurutnya sangat berharga. Saya rasa saya salah satu yang beruntung sebagai pemain karena bisa belajar bersama-sama dalam satu tim bersama dia, ujar Nadeo. Nadeo menambahkan, saya rasa banyak sekali kita saling belajar dan bisa mengambil banyak pengalaman dari dia juga. Saya rasa tidak ada salahnya kita belajar dari siapapun. Dan semoga bisa memberikan hasil yang positif buat saya pribadi dan buat tim Borneo FC. Dengan sikap terbuka dan keinginan untuk terus belajar, Nadeo berharap bisa menerapkan ilmu yang diperoleh dari Paes untuk meningkatkan performanya serta berkontribusi lebih baik bagi timnya di Borneo FC. Bagaimana menurut Anda tentang sikap Nadeo Argawinata dan pengaruh Maarten Paes terhadapnya? Apakah Anda percaya bahwa pengalaman tersebut akan memperbaiki performa Nadeo di timnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Timnas Australia tiba di Bandara Melbourne. Langsung dihadang supporter Australia yang ngamuk sampai dilempari telur busuk. Kotoran tai sapi. Usai hanya imbang lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga jadi harapanku ke fans garis keras Soceros. Di sisi lain pelatihnya Australia Graham Arnold malah buat pernyataan bodoh seketika langsung diserang di sosial media tuntut mundur sekarang juga. Ini kronologi beritanya. Simak baik-baik. Graham Arnold mungkin belum sepenuhnya menyadari betapa derasnya kritik yang menghujani timnya setelah serangkaian hasil mengecewakan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun frustrasi, pelatih timnas Australia ini berusaha tetap tenang setelah pertandingan imbang melawan timnas Indonesia pada Selasa dalam kurung 10 September 2024. Bagi saya saat ini, saya hanya frustrasi dan saya hanya perlu pulang ke Australia dan berpikir dengan baik tentang berbagai hal, ungkap Arnold setelah pertandingan. Berbagai komentar keras mewarnai media sosial setelah Australia gagal meraih kemenangan dalam 2 laga awal grup C. Kritik tak hanya datang dari penggemar, tetapi juga dari para jurnalis olahraga Australia. Adam Santorosa, jurnalis ESPN Australia, mencatat dengan nada pesimistis dulu tertawa ketika seseorang mengatakan Australia bisa saja tidak ikut serta dalam Piala Dunia yang diikuti 48 tim. Sekarang tidak tertawa. Reporter Sydney Morning Herald, Vince Rugari, juga tidak ketinggalan memberikan penilaian tajam. Ia menekankan bahwa para pemain harus menanggung tanggung jawab atas hasil buruk tim. Pemain benar-benar harus bertanggung jawab atas penampilan itu. Beberapa momen yang sangat buruk, eksekusi yang buruk, tegas Vince. Vince juga mendorong Arnold untuk segera mencari strategi baru. Saya melihat tim ini sebagai tim yang sangat membutuhkan ide-ide segar. Arnold harus menemukan sesuatu yang baru dan menarik di laga berikutnya atau dia akan mendapat masalah, tambahnya. Kritik semakin memanas dengan beberapa penggemar yang menyerukan pemecatan Arnold. George Mladenov, seorang tokoh publik Australia, menyatakan apa yang Brosque perlu katakan, Arnie keluar. Jika Arnold tidak dipecat besok pagi, ada masalah serius di football Australia. 1 poin setelah 2 pertandingan melawan tim pot 4 dan pot 6 sungguh memalukan, tutupnya. Apa pendapat Anda tentang situasi ini? Apakah Anda setuju dengan kritik yang disampaikan atau memiliki pandangan berbeda?
Bagikan komentar Anda di bawah. Supporter Malaysia dan Vietnam menyusup masuk tanpa beli tiket ke Stadion Gelora Bung Karno saat laga Timnas Indonesia versus Australia kemarin lusa jadi dugaanku usai ex-co PSSI Arya Sinulinga belak-belakan jujur di akun Instagramnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Seluruh tribun penonton pada pertandingan tersebut dipenuhi oleh supporter yang mengenakan baju merah. Namun di balik suasana meriah tersebut, terjadi insiden yang tidak menyenangkan. Banyak video yang beredar di media sosial menunjukkan sejumlah supporter yang diduga masuk stadion tanpa tiket. PSSI telah mengonfirmasi insiden ini. Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, mengungkapkan bahwa mereka telah mencatat beberapa titik di stadion di mana supporter tampaknya berhasil masuk tanpa tiket. Setelah pertandingan, kami segera meminta pihak berwenang untuk memperketat keamanan. Kami telah mengidentifikasi adanya penonton tanpa tiket yang masuk ke stadion, terutama setelah pertengahan pertandingan ketika kami melihat beberapa area tangga yang tiba-tiba terisi, ungkap Arya Sinulinga. Pihaknya langsung meminta pihak keamanan untuk melakukan pemeriksaan dan penebalan keamanan secepatnya. Kami meminta pihak keamanan untuk segera mengecek dan memperketat pengawasan, tambahnya. Di samping itu, hasil evaluasi singkat menunjukkan bahwa kami perlu melakukan perubahan menyeluruh pada manajemen keamanan, terutama terkait akses masuk ke stadion, kata Arya. Pada bulan November nanti, kami akan bekerja sama dengan tim crowd management yang lebih profesional. Kami serius dalam menangani masalah keamanan, jelasnya. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul dari sistem masuk yang baru nanti. Ini adalah pelajaran berharga bagi kami semua, tutup Arya Sinulinga. Bagaimana menurut Anda mengenai langkah PSSI ini? Apakah Anda merasa perubahan yang direncanakan akan efektif? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Dasar pemain gak tahu malu dan gak tahu diri. Pernyataan sangat sombong dan bangsat striker Australia Mitchell Duque berani sebut Indonesia merayakan hasil imbang seolah-olah menang lawan Australia. Sampai nekat bicara aneh kayak gini. Lu aja gak becus cetak gol, anjing bangsat. Fans Timnas Indonesia auto sangat geram mendengarnya. Simak penjelasannya berikut. Striker Timnas Australia Mitchell Duque mengomentari reaksi supporter Timnas Indonesia setelah hasil imbang kontra mereka. Duque mengamati bahwa para pendukung Indonesia merayakan hasil tersebut dengan antusias, bahkan menyanyikan lagu nasional Tanah Airku seolah-olah mereka telah meraih kemenangan. Itulah yang kami harapkan. Mereka bernyanyi sekarang dalam kurung, Tanah Airku di akhir laga, mereka menjadi gila. Itulah yang saya maksud. Mereka merayakan hasil imbang ini seolah-olah itu adalah sebuah kemenangan, ujar Mitchell Duque dalam sebuah wawancara yang dilansir dari YouTube Football Australia. Meski demikian, Duque menegaskan bahwa euforia tersebut tidak mempengaruhi mental para pemain Australia. Sebaliknya, dia merasa bertanggung jawab atas hasil imbang tersebut, mengaitkannya dengan performa lini depan yang kurang optimal. Kami harus bersiap-siap untuk mengalahkan tim seperti itu, dan itu tergantung kami. Kami harus benar-benar bekerja keras kembali ke klub masing-masing. Untuk para penyerang sayap, semua pemain yang mendapatkan kesempatan bermain malam ini, kami harus kembali dan mencetak gol, tegas Duque. Duque menambahkan, kami perlu membangun kepercayaan diri itu, memanfaatkannya, dan mengambil peluang itu ketika kami mendapatkannya, itulah intinya. Anda tidak akan bisa menang tanpa gol dan sekali lagi itu menyakitkan bagi kami malam ini. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan Duque dan perayaan supporter Indonesia? Apakah Anda setuju dengan pandangan Duque atau memiliki pendapat berbeda? Berikan komentar Anda di bawah. Presiden Asosiasi Sepak Bola Arab Saudi pecat Roberto Mancini dan tunjuk mantan pelatih Timnas Vietnam Park Hang-seo jadi penerusnya usai tampil buruk lawan Timnas Indonesia dan Cina. Jadi tuntutanku usai kursi kepelatihannya mulai digoyang oleh orang dalamnya sendiri. Wah, ada kejadian apa ini sebenarnya? Simak ulasan detailnya sampai habis. Posisi Roberto Mancini sebagai pelatih Timnas Arab Saudi kini mulai goyang meski ia dibayar dengan gaji fantastis ratusan miliar. Publik mulai mempertanyakan pencapaian pelatih asal Italia tersebut.
Meskipun belum mengalami kekalahan, performa timnas Arab Saudi di bawah asuhan Mancini dinilai belum memuaskan. Hal ini memicu rumor tentang kemungkinan pemecatan Mancini yang semakin kuat seiring dengan hasil yang diraih. Kondisi ini membuka peluang bagi Saad Al-Shehri, pelatih tim U23 Arab Saudi, yang siap jika terjadi pergantian pelatih. Al-Shehri merasa terkejut dengan kinerja Mancini mengingat limpahan dana dan fasilitas mewah yang diberikan federasi. Menurut Al-Shehri, tujuan pengangkatan Mancini tidak jelas. Mancini menekan kontrak sampai 2027, jadi apakah targetnya menyiapkan pemain dan tim muda? Ungkap Al-Shehri, kita malah kembali menurunkan skuad dengan rata-rata usia yang tua. Dia menilai bahwa meskipun Mancini seharusnya fokus pada peremajaan tim, ia malah tetap memanggil pemain-pemain veteran. Apakah tujuannya menyiapkan tim untuk masa depan atau hanya memiliki tim yang bisa diandalkan sampai Piala Dunia 2026? Tanyanya. Saya siap memimpin tim nasional senior sekarang, tegasnya, seperti dikutip dari laman Gol Saudi. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu juga adalah pelatih skuad Olimpiade mereka. Begitu juga Australia Graham Arnold dan Indonesia Shin Tae-yong. Al-Shehri menambahkan, saya meraih kesuksesan bersama kebanyakan para pemain di tim Saudi saat ini, jadi saya siap melayani tim nasional kapan saja. Apa pendapat Anda tentang posisi Roberto Mancini dan potensi pergantian pelatih ini? Apakah Anda setuju dengan pandangan Saad Al-Shehri atau memiliki opini berbeda? Bagikan komentar Anda di bawah. Mantan manajer timnas Malaysia dan sekarang jadi bos klub Johor Darul Takzim terciduk curhat di sosial media timnas Indonesia dan Jay Itzes sampai tampak keceplosan ngomong kayak gini. Ya Tuhan, kasihan banget lihatnya, mungkin karena Malaysia sekarang terpuruk dan diboykot oleh suporternya sendiri. Inilah kronologi selengkapnya hanya di sini. Presiden Johor Darul Takzim Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim memberikan komentar positif terkait hasil yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0 pada Selasa dalam kurung 10 September 2024. Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim yang dikenal dengan gelar HRH dalam kurung His Royal Highness tidak melewatkan kesempatan untuk memberikan pujian. Ia mengomentari unggahan di Instagram timnas Indonesia yang menampilkan video kapten tim Jay Itzes sedang memompa semangat supporter. Dalam komentarnya, Tunku Ismail menekankan pentingnya persatuan dalam meraih kejayaan. Perpaduan atau bersatu adalah kunci kejayaan, tulis Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim. Syabas dan tahniah Indonesia, tambahnya memberikan ucapan selamat atas hasil yang dicapai. Komentar ini tentunya memberikan dorongan tambahan bagi timnas Indonesia dan menunjukkan apresiasi dari pengamat sepak bola internasional. Bagaimana pendapat Anda tentang pujian dari Tunku Ismail dan hasil yang diraih timnas Indonesia? Apakah Anda merasa semangat persatuan ini akan berdampak positif bagi tim ke depan? Berikan komentar Anda di bawah. Kejam dibalas kejam, karma dahsyat menimpa timnas Qatar saat ini. Efek curangi timnas Indonesia kah di Piala Asia U23 kemarin? Usai kalah memalukan di kandang sendiri lawan tim abal-abal Uni Emirat Arab. Baru saja kemarin ditahan imbang sama negara gak jelas Korea Utara. Bahkan pelatih Qatar sampai buat pernyataan aneh dan konyol kayak gini. Begini penjelasan lengkapnya. Timnas Qatar harus puas dengan 1 poin setelah pertandingan imbang 2-2 melawan timnas Korea Utara dalam laga grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Sepak Bola Laos Baru pada Selasa dalam kurung 10 September 2024 berlangsung dalam kondisi cuaca yang kurang mendukung dengan hujan deras mengguyur lapangan sepanjang pertandingan. Korea Utara memulai pertandingan dengan cemerlang berkat gol spektakuler Ri Il-sung dari jarak jauh pada menit ke-19. Namun keunggulan mereka terganggu 9 menit kemudian setelah Jang Kuk-chol menerima kartu merah, memaksa timnas Korea Utara bermain dengan 10 pemain.
Memasuki babak kedua, hujan deras yang mengguyur ibu kota Laos, Vientiane, mengakibatkan genangan air di lapangan, membuat permainan menjadi lambat dan sulit untuk dikendalikan. Dalam kondisi ini, Korea Utara berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-51. Pelatih Qatar, Marquez Lopez, mengungkapkan rasa kecewa terhadap hasil imbang ini, meskipun ia merasa timnya mendominasi jalannya pertandingan. Kami memulai pertandingan dengan tujuan menang dan itu terlihat dari formasi menyerang kami, ujar Lopez. Penampilan kami sepanjang pertandingan menunjukkan bahwa kami ingin menang dengan permainan menyerang. Lopez melanjutkan, kami mengendalikan dan mendominasi jalannya pertandingan. Kami hampir mengumpulkan 3 poin. Tetapi keadaan berubah setelah babak pertama karena hujan lebat. Hasil imbang ini terasa seperti kekalahan. Ia juga menambahkan lapangan dengan hujan lebat yang turun tidak memungkinkan kami bergerak cepat dan mengoper bola dengan nyaman. Terutama dengan formasi bertahan Korea Utara, jadi kami tidak dapat mencetak gol. Bagaimana pendapat Anda tentang hasil pertandingan ini dan dampak kondisi cuaca terhadap permainan? Apakah Anda setuju dengan pandangan Lopez mengenai hasil imbang ini? Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Gila emang Shin Tae-yong. Kehebatannya memakan banyak korban ancaman pemecatan pelatih. Usai pelatih Arab Saudi Roberto Mancini dan pelatih Australia Graham Arnold menerima desakan pemecatan. Kini pelatih Cina Branko Ivankovic juga terancam sampai kayak gini jelang lawan timnas Indonesia. Kok bisa sampai begini? Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Saksikan semuanya hanya di sini. Posisi Branko Ivankovic sebagai pelatih timnas Cina kini berada dalam sorotan tajam setelah hasil kurang memuaskan dalam 2 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pertandingan pertama, timnas Cina mengalami kekalahan telak 7-0 melawan Jepang yang tentu menjadi pukulan berat. Setelah itu mereka gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan kalah 1-2 dari Arab Saudi yang hanya bermain dengan 10 orang. Menyikapi situasi ini, Branko Ivankovic memberikan pembelaan terkait masa depannya sebagai pelatih timnas Cina. Ia mengakui bahwa pertandingan melawan Jepang memang sangat sulit untuk dimenangkan. Namun, ia merasa timnya menunjukkan perbaikan saat melawan Arab Saudi. Pertanyaan itu seharusnya tidak ditujukan kepada saya dalam kurung terkait pemecatan, ujar Ivankovic. Kami mengalami kekalahan besar pada pertandingan pertama. Namun kami berkembang pada pertandingan kedua, tambahnya. Ivankovic menegaskan bahwa grup ini memiliki beberapa lawan yang kuat dan target mereka adalah mencapai 4 besar. Kami sedang berusaha untuk mencapai hal itu dengan 8 pertandingan yang masih tersisa. Kami masih memiliki harapan di pertandingan-pertandingan berikutnya, ungkapnya. Bagaimana menurut Anda tentang pernyataan Branko Ivankovic dan nasibnya di timnas Cina? Apakah Anda melihat potensi perbaikan dalam performa tim setelah hasil tersebut? Berikan komentar dan pendapat Anda di bawah. Fans Vietnam ngamuk koar-koar gak terima usai Vietnam dikalahkan di kandang sendiri lawan Thailand sampai bawa-bawa timnas Indonesia karena jelas iri dengan kehebatan Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Sampai omongannya kasar dan konyol kayak gini. Auto bikin fans timnas Indonesia ketawa ngakak bahagia mendengarnya. Simak penjelasan detailnya sebagai berikut. Menyoroti performa timnas Vietnam dalam 2 pertandingan terakhir, sejumlah penggemar tampak khawatir dengan masa depan tim nasional mereka. Beberapa dari mereka merasa bahwa perubahan gaya permainan dan keputusan strategis pelatih Kim Sang-sik perlu mendapat perhatian serius. Salah satu penggemar, Trin Tuan An, mengungkapkan kekhawatirannya. Wajar untuk tidak menggunakan gaya permainan bertahan serangan balik seperti di bawah pelatih Park Hang-seo, katanya. Namun tim nasional Vietnam kini tampaknya berada dalam situasi di mana tanpa tepung sulit untuk membuat lem. Ia menilai bahwa meskipun ada beberapa pemain berkualitas seperti Nguyen Philip, Tan Chung, dan Hoang Duc, hal itu belum cukup untuk meningkatkan efisiensi tim secara keseluruhan. Penggemar lainnya, Nguyen Viet Tuan, berpendapat bahwa pelatih Kim Sang-sik memerlukan dukungan lebih dalam hal personil untuk bisa menyesuaikan taktik dengan lebih baik.
Pelatih Kim Sang-sik membutuhkan dorongan yang lebih kuat dalam hal personil, sehingga ia dapat mengatur skuad dan menyesuaikan taktik terbaik sesuai keinginan, ujarnya. Ia juga membandingkan dengan transformasi timnas Indonesia yang berhasil menaturalisasi pemain-pemain berkualitas. Lihat transformasi tim nasional Indonesia tambah Nguyen Viet Tuan. Timnas Vietnam kini memiliki kiper luar negeri Vietnam, Nguyen Philip, yang bermain bagus untuk menjadi penyeimbang Dang Van Lam. Namun sepertinya itu belum cukup. Sementara itu, Van Phu Hai-lin mengakui bahwa kualitas timnas Vietnam saat ini tampaknya lebih buruk dibandingkan dengan timnas Indonesia dan Thailand. Jika semua tim bermain dengan kekuatan maksimal, hanya di kawasan Asia Tenggara, tim Vietnam saat ini jauh lebih buruk dari Indonesia dan Thailand. Sedangkan Malaysia dan Filipina juga tidak mudah untuk dihadapi. Jelasnya, bagaimana menurut Anda tentang situasi yang dihadapi timnas Vietnam saat ini? Apakah Anda percaya bahwa perubahan taktik atau dukungan tambahan akan membantu meningkatkan performa mereka? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.